Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Azuryati. Saya mahasiswi UIN Suskaryau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan atau mempraktekkan langsung proses konseling. Nah, di mana dalam proses konseling kali ini akan menggunakan teknik dasar, yaitu pemberian contoh yang akan dilakukan oleh konselor dan klien. Nah, selamat menyaksikan. Fitri, gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Keluarga Fitri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Fitri tadi sama siapa ke sini? Sendiri Bu. Sendiri, pakai kendaraannya? Iya Bu. Dari kos? Dari kos tadi. Iya, biar apa. Nah, sebelumnya Fitri sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Belum. Nah, supaya kita di sini tujuan akhirnya proses kita berjalan dengan lancar, Ibu akan menjelaskan sedikit konseling itu ya. Nah, proses konseling di sini Ibu sebagai konselornya membantu Fitri atau mengarahkan Fitri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, cuman arahan di sini Ibu kembalikan lagi kepada Fitri. Nah, Ibu di sini hanya menjembatani masalah Fitri dan memberikan solusi untuk menyelesaikannya itu Fitri sendiri. Nah, nanti gimananya Fitri bisa saran yang Ibu berikan atau arahan yang Ibu arahkan, jika menurut Fitri itu baik, sesuai, Fitri boleh laksanakan. Cuman jika menurut Fitri itu masih ada banyak sisi negatifnya, boleh Fitri saring lagi, nanti kita tentukan bersama. Nah, dalam nanti untuk bercerita, Fitri tidak perlu ragu karena di sini Ibu akan menjaga rahasia Fitri. Ibu akan menjaga baik cerita Fitri. Ibu tidak akan menceritakan itu kepada sampai di sini Fitri masih ada yang diragukan untuk bercerita? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, bagaimana kuliahnya, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Cuman belakangan ini ada sedikit kendala. Apa tuh kendalanya? Fitri kan mau ikut beasiswa Bu. Jadi kan ada salah satunya ada mengurus surat aktif kuliah. Jadi Fitri kan udah mengajukan ke fakultas untuk mengurus surat tersebut. Jadi kan karena Fitri mau itu cepat selesai juga, jadi Fitri cek ke kampus. Fitri tanya sama petugas yang ada di kampus, disuruh cek ke kotak surat. Sudah Fitri cek, ternyata nggak ada. Sedangkan surat itu kata petugasnya sudah di print, sudah dikeluarkan. Terus disuruh langsung ke ruangan dekan. Masalahnya Fitri nggak pernah ke ruangan dekan. Terus Fitri takut untuk langsung ketemu sama dekan. Menurut Ibu gimana cara Fitri biar bisa nggak takut ibaratnya gitu untuk mengambil surat dan ketemu langsung ke ruangan dekan tersebut? Berarti Fitri di sini grogi ya? Iya, takut menjumpai dekan ya. Sebelumnya Fitri sudah pernah berjumpa dengan dekan atau masuk ke ruangan Bapak tuh? Belum. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa tahap yang perlu dilakukan sebelum berjumpa dengan bapaknya. Untuk sebelum memasuki ruang bapak tersebut, mungkin yang pertama kan biasanya di depan ruang dekan itu ada bapak atau ibu petugas yang menjaga, ya kan? Iya. Nah, di sana tahap yang pertama Fitri bisa meminta izin sama petugas yang ada di depan ruang tersebut. Bisa izin ingin misalnya berjumpa dengan bapak dekan, Fitri izin dulu sama petugasnya, gitu, bertanya apakah ada bapaknya ada di dalam atau sedang rapat atau bagaimana. Gimana Fitri? Nah, sebaiknya nanti supaya Fitri tidak ragu, boleh kita contohkan aja tahap yang pertama? Boleh. Di sini Ibu berperan sebagai bapak atau ibu petugas yang menjaga di ruangannya ya. Fitri bisa mencontohkan sebagai Fitri sendiri. Boleh Fitri? Assalamualaikum Pak. Salam, ini ada apa? Pak, apakah Bapak dekannya ada di ruangan? Saya ingin meminta surat aktif kuliah Pak. Jika boleh, saya
cek dulu apakah bapak dekannya ada atau enggak di ruangannya. Baik Pak. Nah Fitri, bapaknya ada, katanya dia suruh langsung masuk aja ke ruangan bapaknya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Gimana Fitri, berarti tahap yang pertama kita sudah berhasil ya, Fitri sudah mengerti. Ngerti Bu. Tahap yang pertama berarti menjumpai petugas ya di depan ruangannya. Iya. Berarti setelah itu tadi disuruh masuk ke ruangannya langsung, Fitri boleh masuk. Nah, tahap yang kedua ini Fitri tidak boleh langsung masuk aja gitu. Berarti Fitri harus ketuk pintu terlebih dahulu, mengucapkan salam. Nah, kalau dipersilakan masuk, baru Fitri masuk dan perkenalkan diri. Nah, tahap yang kedua ini boleh kita contohkan juga supaya Fitri tidak terlalu bingung nanti gitu. Boleh. Nah, di sini Ibu sebagai Pak Dekannya ya. Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kenapa ya masuk? Permisi Pak, saya Fitri dari PNT ingin meminta izin Pak. Saya ingin mengambil surat aktif kuliah untuk syarat beasiswa yang saya ikuti. Apakah surat tersebut sudah bisa diambil Pak? Oh iya, ini tadi suratnya baru Bapak tanda tangani dan Bapak sempat lupa menaruh di tempat surat. Ya, nah jadi Fitri boleh ambil suratnya di meja Bapak. Oke? Oke Pak, permisi ya Pak, saya ambil ya Pak. Iya, boleh. Nah, berarti tahap yang kedua, Fitri menjumpai langsung Pak Dekannya sudah bisa Fitri laksanakan dengan baik. Fitri sudah mengerti Sudah. bagaimana caranya Sudah. mengucapkan salam. Nah, coba Fitri, berarti tadi mengucapkan salam ya. Iya. Nah, tahap yang ketiga, karena suratnya udah dapat, Fitri sudah berjumpa, berarti Fitri boleh izin dari ruangan Bapak. Nah, izin di sini juga Fitri perlu meminta izin sama bapaknya, permisi dan mengucapkan terima kasih. Boleh kita coba juga tahap yang ketiga supaya Fitri tidak grogi nanti pas ke ruangan bapaknya. Boleh Bu. Boleh. Bapak Ibu sebagai Pak Dekannya ya. Boleh Bu. Permisi Pak, suratnya sudah saya jumpa, sudah saya dapat, boleh saya ambil ini? Boleh. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sebelumnya saya pamit izin Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, berarti tahap yang pertama tadi apa? Meminta izin kepada petugas yang ada di depan ruangan dekan. Tahap yang kedua mengetuk pintu. Iya. Dan tahap yang ketiga Pamit izin untuk Nah, pergi. berarti tahap yang pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga Fitri sudah bisa melaksanakannya dengan baik ya. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, gimana? Udah merasa lega atau udah merasa enakan ini Mas berjumpa dengan dosennya langsung? Sudah Bu, sudah merasa lega. Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, Fitri nanti boleh praktekkan langsung ingin di ruangannya tadi di fakultasnya gitu kan. Baik Bu, di sini kan Fitri udah mendapatkan solusi. Fitri juga sudah paham dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang Fitri praktekkan langsung. Kalau boleh Fitri pamit izin mau langsung ke ruangan dekan untuk mengurus surat tadi Bu. Supaya cepat ya Iya, Bu. pengurusannya. Kapan terakhir kami boleh tahu ini penutupan beasiswanya? Tanggal 20 November ini Bu. Oh, tidak lama lagi ya? Iya, makanya mau diselesaikan cepat kan, surat-suratnya berkas-berkas mau diurus semua. Ya, semoga Fitri lulus ya. Amin, Ini seleksi Bu. beasiswanya dan uangnya bisa digunakan untuk proses perkuliahan dengan baik, bermanfaat uangnya ya. Semoga Ibu doakan yang terbaik untuk Amin. Fitri. Terima kasih banyak Ya. Bu. Ya, Bu, Fitri pamit izin dulu ya Bu. Nah, boleh. Langsung mau ke fakultas ya? Iya, langsung ke fakultas Bu. Boleh Bu. diantar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.